Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala aidan: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa ba'du, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah berfirman, Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang kemudian oleh para ulama ditafsirkan, manusia supaya tidak berada di dalam kerugian maka harus melaksanakan 4 hal. Yang pertama, berilmu, yang dengan ilmu tersebut imannya menjadi benar. Kemudian mengamalkan ilmu, lalu berdakwah, at-tawasi bil haqq, berwasiat di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ini disebut dengan dakwah. Kemudian bersabar di dalam menjalankan semua itu, di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan di dalam berdakwah. Pasti akan mendapatkan rintangan dan hambatan, maka harus bersabar. Kita memuji Allah dan bersyukur, alhamdulillah, semua hal tersebut bersumber pada ilmu. Kata kuncinya adalah ilmu. Begitu pula dengan kajian yang akan kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini, yang kita beri judul dengan Smart Dakwah. Dakwah yang cerdas. Smart di dalam melakukan amal dakwah. Apa yang kita maksud dengan judul kajian seperti ini? Smart dakwah atau dakwah yang cerdas. Jadi bukan hanya sekedar dan asal-asalan di dalam berdakwah, yaitu sebuah upaya dengan menggunakan unsur-unsur di dalam dakwah yang biasa disebut dengan rukun-rukun dakwah. Ada da'inya yang berdakwah, ada yang didakwahi, kemudian materi dakwahnya, metode dakwah, dan sarana dakwah. Jadi lebih kurang ada 5 rukun atau 5 unsur dalam dakwah itu. Nah, upaya menggunakan unsur-unsur yang ada di dalam dakwah untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Tentunya semua orang menginginkan dakwahnya berhasil. Hasil dakwah setiap orang kadang-kadang berbeda. Tetapi yang lebih dan justru ditekankan adalah bukan pada hasilnya, tetapi proses. Proses dakwah yang dilakukan, apakah sudah smart, cerdas, atau terkesan asal-asalan? Ini yang akan nanti menentukan hasil. Terkadang hasil dari dakwah itu tidak dirasakan langsung seketika setelah berdakwah. Sesaat setelah berdakwah ingin merasakan hasil dakwah, kadang-kadang belum tentu bisa dirasakan.
maka kita tidak merisaukan hasilnya. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana proses yang seharusnya sehingga nanti insya Allah harapannya hasilnya memuaskan. Walaupun bukan kita yang mencicipinya. Nah, ini yang disebut atau yang kita maksud dengan smart dakwah. Dengan judul kajian seperti itu. Kemudian mungkin jamaah bertanya, lalu apa hubungannya smart dakwah atau dakwah ini dengan tema kajian atau tema besar kajian kita tentang ilmu? Apa kaitannya? Lebih spesifik lagi, kiat-kiat agar tetap semangat membara di dalam menuntut ilmu. Apa hubungannya dengan smart dakwah? Tentu hubungannya sangat jelas. Karena bagaimana caranya supaya dakwah ini dilakukan dengan cerdas kalau tidak punya ilmu? Jadi harus mengilmui. Karena segala sesuatu kata kuncinya adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah. Tugas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan agama ini semaksimal yang mungkin dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu khutbah atau kesempatannya pada para sahabat yang hadir ketika itu, hal qad ballaght? Beliau bertanya kepada audiensnya, apakah aku sudah menyampaikan? Maka disaksikan oleh para sahabat, laqad ballaghta wa addaital amanah wa nasahal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Engkau telah menyampaikan ya Rasulullah, engkau telah menunaikan tugasmu sebagai Rasul, engkau telah berbuat baik untuk umat ini, engkau telah bersungguh-sungguh upaya yang maksimal berjihad dalam menyampaikan agama ini, sehingga jelas bagi kami, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Jadi ini konsep dasar atau landasan kajian kita. Tadi sudah kita sampaikan definisi dari judul kajian, kemudian hubungannya dengan tema besar kajian kita tentang semangat menuntut ilmu agar tetap membara, menuntut ilmu agama. Kiat-kiat apa? Di antaranya adalah kita harus mengilmui bagaimana caranya berdakwah yang smart. Jadi jangan hanya HP-nya aja yang di-smartkan gitu ya, atau di-update terus, upgrade HP. Tetapi cara berdakwah, proses dan kegiatan dakwah kita, karena kulluna du'at, ini prinsipnya. Setiap kita adalah pendakwah. Kami ingin menegaskan bahwa dakwah itu bukan hanya tugas orang-orang yang di atas mimbar, bukan hanya tugas yang dilaksanakan di masjid, tetapi ruang lingkup dakwah itu sangat dan teramat luas. Jadi sudah sangat jelas kaitan antara judul kajian dengan tema yang kita angkat, sehingga harapannya dengan pemaparan ini insya Allah jamaah sekalian tambah semangat lagi menuntut ilmu agama. Karena dakwah itu ternyata juga harus dipikirkan. Ada ilmunya, ada seninya. Kalau kita katakan dakwah itu memanage ya, mengatur. Jadi ada seninya. Tidak dilakukan secara asal-asalan. Kenapa Rasulullah SAW memilih di antara para sahabat orang yang tepat,
untuk bertugas menyampaikan dakwah ke Yaman. Kok nggak sembarang saja? Karena di sana ada ilmunya. Nah, inilah yang nanti insya Allah akan menjadi pembahasan atau poin-poin kita, apa rincian dari smart dakwah itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, agar dakwah kita itu cerdas, maka kita butuh hikmah. Nah, ini yang pertama. Hikmah di dalam berdakwah. Hikmah itu bukan hanya sekedar mengilmui apa yang didakwahkan. Kita mengulang sedikit rukun dakwah, yaitu segala sesuatu yang harus ada sehingga kegiatan itu disebut dakwah. Yang pertama tentu orang yang berdakwah, itu yang disebut dengan dai. Nah, dai ini harus punya ilmu. Supaya ilmunya ini tepat sasaran, ilmunya sesuai, maka dia harus memiliki hikmah. Dan dalilnya sangat jelas, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Di sini terdapat isyarat dakwah itu harus ikhlas. Murnikan agar dakwah itu bertujuan hanya dalam rangka mengembalikan manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah semata-mata. Segala daya dan usaha yang kita lakukan dalam dakwah itu dalam rangka supaya Allah jadi satu-satunya ilah, jadi satu-satunya zat yang diagungkan, bukan mengagungkan yang mendakwahkan, bukan mengkultuskan dai-nya. Nah, ini keliru kalau ada orang dakwah gimana caranya supaya dai-nya yang semakin dikeramatkan. Tapi justru seharusnya kita ingat, dakwah itu harus murni karena Allah, untuk Allah, dan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan posisi kita. Kita hanya menyampaikan. Masalah manusia mau terima atau tidak, asal disampaikan dengan cara yang baik dan benar, masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit faedah yang ingin kita sampaikan terkait dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam ayat sekurang-kurangnya minimal ada 3 hal yang diperlukan di dalam berdakwah. Hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Pertanyaan pertama, kenapa di dalam ayat itu ketiga unsur yang digunakan di dalam berdakwah semuanya menggunakan kata sifat al-hasanah, sesuatu yang baik. Jadi berdakwahlah kepada manusia untuk kembali ke jalan Tuhanmu dengan menggunakan hikmah, pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi 2 poin yang disebutkan terakhir, ada kata sifat dengan cara yang baik, pelajaran yang baik, dan berdebatlah atau debat mereka, orang-orang yang susah untuk menerima pelajaran,
sudah disampaikan tetapi belum juga mau menerima, maka terkadang perlu untuk didebat. Tapi Allah ingatkan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, pertanyaannya, kenapa yang pertama hikmah itu tidak ada bil hikmatil hasanah? Kok yang disifati dengan hasanah, sesuatu yang baik, itu pelajaran sama debat? Para ulama menjelaskan bahwa yang utama di dalam dakwah itu adalah kalimat atau kata yang Allah gunakan pertama sekali di dalam ayat tersebut, bil hikmah. Itu inti dan hukum asal di dalam berdakwah, harus menggunakan hikmah. Jadi nggak cukup hanya sekedar ilmu, mengetahui apa yang mau disampaikan. Tadi kita sudah sampaikan rukun yang pertama dai. Dai itu harus mengilmui. Apa yang harus dia ilmui? Yang kedua dari rukun dakwah adalah mad'u. Dia harus mengetahui, mengilmui kondisi dari mad'u atau orang yang didakwahi. Karena tidak sama apa materi dakwah yang akan dia sampaikan kepada mad'u, dia sesuaikan. Nah, ini kan hikmah. Bisa menyesuaikan apa materi dakwah yang pertama sekali untuk disampaikan. Ini butuh yang namanya hikmah, bukan hanya sekedar ilmu. Dia tahu materinya, dia menguasai materinya, tetapi dia tidak bisa menempatkan materi tersebut di waktu yang tepat dan audiens yang pas. Kemudian dia juga harus mengilmui metode apa yang paling tepat digunakan dalam mendakwahi mad'u tersebut. Metode yang digunakan berdakwah kepada orang tua yang sudah sepuh dengan anak-anak kan berbeda. Jadi ada ilmunya. Kalau di orang dewasa mungkin kalimat kita tegas, ya. Tetapi dengan anak-anak nggak bisa. Sudah lain dunianya. Maka harus menyesuaikan. Kadang-kadang harus turunkan intonasi suaranya, mengulang-ulang kata-kata. Bagi orang dewasa mungkin akan tidak pas, tidak tepat, tetapi itu sangat cocok buat anak-anak. Jadi itu yang disebut dengan hikmah tadi. Kata para ulama, hikmah itu wad'u syai'i fi mawdhi'ihil munasib. Sebagian orang mengatakan fi mawdhi'ihil ansab. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Sebagian lagi mengatakan yang paling pas. Artinya, kalau seseorang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai, yang pas, itu sudah dikatakan hikmah. Tapi ketika dia bisa meletakkan sesuatu di tempat yang paling pas, berarti lebih hikmah lagi. Jadi hikmah itu bertingkat-tingkat juga. Kebijaksanaan seseorang di antara orang-orang yang ahli hikmah itu juga berbeda-beda. Maka kita bisa mengatakan dia lebih bijak daripada dia. Sama-sama bijak, tetapi ada seseorang yang lebih bijak daripada yang lainnya. Ini menunjukkan kalau kebijaksanaan orang itu, hikmah dari masing-masing orang yang berilmu bertingkat-tingkat. Kemudian dia bisa memilih sarana atau wasilah, alat yang bisa dia gunakan, atau istilah kita yang lebih populer sekarang, media. Apakah online atau offline, itu kan semua sarana. Apakah menggunakan mikrofon atau tidak, itu semua sarana. Apakah menggunakan kendaraan, di atas kendaraan. Nabi SAW pernah berpidato di atas ontanya. Nabi berpidato di atas mimbar. Awalnya mimbarnya hanya berupa sebuah batang korma yang sudah mati, yang sudah kering, dalam rangka untuk
menyandarkan punggung beliau supaya mengistirahatkan karena beliau berdiri, supaya tidak terlalu lelah. Lalu kemudian para sahabat menawarkan untuk dibuatkan mimbar supaya beliau bisa duduk dengan enak. Maka dibuatlah 3 tingkat. Rasulullah berdiri di atas tingkat yang kedua, dan kalau beliau mau duduk di yang ketiga. Itu kan wasilah. Nabi menggunakan kayu ketika menggaris di tanah supaya dilihat oleh para sahabat. Itu kan kayak sekarang papan tulis, pakai spidol. Dulu zamannya belum memungkinkan untuk menyediakan sarana seperti itu. Seadanya kayu dibuat oleh Nabi atau digunakan oleh Nabi untuk membuat garis lurus panjang. Hada siratullah al-mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggaris garis kecil pendek-pendek di sebelah kanan dan kiri garis lurus yang panjang itu. Wa hadhihi subul. Seraya bersabda, sedangkan ini di samping kanan kirinya jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan setan, jalan-jalan para penyeru supaya manusia tergelincir dari jalan yang lurus, tergoda. Dan masing-masing jalan yang kecil-kecil pendek-pendek itu ada dai-dainya, ada orang-orang yang menyeru, ayo ke sini. Orang-orang yang mengusungkan pemahaman yang menyesatkan dan menyimpang. Nah itu dia. Fatafarraqa an sabili. Maka kalau orang ikut jalan-jalan pendek ini, maka dia akan terjauhkan, tersimpangkan, tersesat dari jalan yang seharusnya, jalan lurus. As-sirat al-mustaqim. Diingatkan oleh Nabi, digambarkan. Pernah suatu ketika Nabi menggambar sebuah lingkaran atau bentuk kotak begitu. Kemudian ada garis lurus di tengahnya. Lalu di luar kotak itu garis-garis yang sangat banyak tidak beraturan. Itu adalah ilustrasi. Makanya boleh, itu dalil bolehnya presentasi atau PowerPoint kalau sekarang. Ya ada layarnya. Boleh nggak dakwah pakai layar terus pakai pulpen yang ada sinar lasernya begitu? Itu cuma sarana. Dulu kan di zaman Nabi nggak ada, berarti bid'ah. Nah ini berarti keliru di dalam memahami konsep bid'ah. Jadi kalau sekedar sarana, wasilah, maka wasilah itu hukum asalnya mubah. Silahkan menggunakan apapun, apa saja, yang penting halal. Selama tidak ada larangannya yang jelas dan tegas, maka selama itu pula boleh untuk digunakan. Zaman Nabi dulu nggak ada penerangan seperti ini. Terus ketika kita berdakwah supaya sesuai dengan sunnah Nabi harus gelap-gelapan. Nggak boleh pakai lampu sorot begitu. Nggak boleh terlalu terang. Itu hanya media, hanya wasilah. Yang penting tujuan dari dakwah itu tersampaikan. Ya, tujuan dari dakwah itu tersampaikan. Nah, maka kelima rukun tersebut di dalam dakwah harus dipikirkan bagaimana caranya cerdas di dalam menggunakan dan memberdayakan kelima unsur tersebut. Tadi sudah kita sampaikan yang pertama, berdakwah yang cerdas itu adalah berdakwah dengan hikmah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, perintah. Bahkan ini yang dijadikan oleh Allah sebagai yang pertama, bil hikmah. Tadi sudah kita tambahkan faedah kenapa hikmah itu tidak ada kata sifatnya, yaitu hikmah yang baik, yang bagus, sebagaimana yang kedua, mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik.
Kata para ulama, karena hikmah itu pada dasarnya adalah kebaikan itu sendiri. Hikmah tadi sudah kita jelaskan atau kita sampaikan, salah satu definisinya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas atau yang paling pas. Sehingga dengan redaksi kalimat yang lain, hikmah itu bisa kita simpulkan, hikmah sama dengan ilmu plus. Bahkan ilmu plus-plus. Bukan hanya sekedar ilmu mengilmui apa yang mau didakwahkan, tetapi lebih dari itu. Dia tahu kapan harus keras dan tegas. Hikmah itu bisa menempatkan. Jadi ketika ada seseorang dikerasi karena memang pada waktu itu kondisinya menuntut keras dan tegas, marah, maka itu adalah hikmah. Dan ini bisa kita lihat dan kita saksikan dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, kencing di dalamnya. Nabi tidak marah, tidak memarahinya, bahkan melarang para sahabat untuk mengusirnya. Dan Nabi mengajarkan dengan cara yang lemah lembut, dengan baik. Ini masjid, rumah Allah, bukan tempat kencing. Ini tempat untuk berzikir, membaca Quran, tempat sholat, tempat ibadah. Enggak pantas kalau kita kencing. Kemudian memerintahkan sahabat untuk menyiram bekas kencingnya. Sedangkan ketika sahabatnya yang melakukan kesalahan, bahkan orang yang paling beliau cintai, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, anak dari kesayangan Nabi SAW. Zaid bin Harithah bapaknya itu sangat disayang sama Nabi. Nah anaknya pun juga kesayangan Nabi SAW. Ketika diutus atau diperintah oleh Nabi memimpin sebuah delegasi, ketemu sama orang kafir, dia membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah mengeksekusi orang kafir tersebut walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan ijtihad beliau. Menurut pendapat beliau, orang kafir itu takut mati. Makanya mengucapkan la ilaha illallah supaya selamat dari pedangnya atau senjatanya Usamah. Maka dilaporkan oleh sahabat yang lain yang melihat hal tersebut kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi sampai marah, Pak. Dengan mengatakan perkataan yang keras. Asyaqaqta sadrah, apakah engkau telah membelah dadanya wahai Usamah sehingga engkau bisa memastikan kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ittiqa'anis saif, karena takut pedangmu, karena takut mati? Kaifa taf'al bi la ilaha illallah yaumal qiyamah? Diulang-ulang sama Nabi. Apa yang kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang kafir itu? Bi'ai haq, atas dasar apa? Apa hakmu membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia dibalas sama Rasul, asyaqaqta sadrah, apakah engkau tahu isi hatinya sehingga engkau bisa menghukumi orang lewat batinnya bukan lewat lahirnya? Ini kan pelajaran yang sangat penting. Berinteraksi dengan orang itu sesuai dengan zahir. Kita nggak boleh masuk ke ranah batinnya. Karena nggak ada orang yang bisa mengklaim tahu ilmu gaib, apa yang ada yang menjadi isi hati orang lain atau orang yang kita temui gitu. Nggak boleh. Makanya ketika kita
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu berdasarkan zahir yang kita lihat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika berinteraksi bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa secara zahir melihat perbuatan Nabi Khidir itu mungkar karena membunuh seorang anak tanpa alasan yang jelas. Ternyata ada ilmunya. Nabi Khidir melakukan itu karena diberi ilmu oleh Allah. Kalau anak tersebut nanti akan membuat orang tuanya masuk neraka, maka diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak tadi. Nabi Musa tidak mendapatkan wahyu itu. Maka Nabi Musa mengingkari Nabi Khidir. Dan dalam Al-Quran diabadikan itu. Nah, ajaibnya Allah tidak memarahi atau tidak menyalahkan Nabi Musa yang mengingkari Nabi Khidir. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan berdasarkan zahir. Ketika kita melihat secara zahir, saudara-saudara kita telah melakukan sebuah kemungkaran atau perbuatan yang tidak pantas, maka kita sampaikan. Walaupun kita tidak tahu isi hatinya. Karena urusan isi hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mengatakan, kamu melakukan ini, kamu itu nggak ikhlas. Nggak bisa. Antara orang ketika mengisi atau kajian, ceramah, pidato, pakai live streaming atau tidak, itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menghukumi hati seseorang. Oh, kalau nggak pakai video berarti ikhlas, yang pakai video nggak ikhlas semua? Nggak bisa. Karena itu hanya media, hanya sarana. Secara zahir, dalam rangka untuk kebaikan, supaya kebaikannya menyebar luas. Sehingga orang yang tidak ikut kajian offline bisa juga menikmati kajian dan mendapatkan faedah yang sama. Walaupun dari segi pahala mungkin saja orang yang datang offline lebih besar dan lebih banyak pahalanya ketimbang yang sekedar online. Masing-masing dengan hatinya. Innamal a'malu binniyat. Amal kita semuanya, kita para pendakwah ya, semuanya kita berdakwah ini. Ketulusan dan kemurnian ikhlas kita itu hanya kita yang tahu. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita masuk ke ranah batin seseorang, hati seseorang sehingga menghukumi atau memvonis kalau dia sudah tidak ikhlas. Sekarang masalah yang sedang diributkan atau pro dan kontra, kajian berbayar. Ya. Kajian berbayar. Jangan sampai masalah ini lalu menghukumi yang berbeda dengan kita misalnya. Karena ini masalah khilafiyah, jadi tidak boleh yang berseberangan pendapatnya dengan kita itu kita hukumi tidak ikhlas. Nggak boleh. Silahkan. Sebagaimana pesantren atau pondok ada yang gratis, ada yang berbayar. Kan ngaji juga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang pertama dan paling utama, smart dakwah itu maksudnya adalah dakwah yang cerdas harus dilakukan dengan hikmah. Harus dilakukan dengan hikmah. Kemudian yang kedua, berdakwah dengan akhlak yang mulia. Berdakwah dengan akhlak mulia ini adalah cara dakwah yang cerdas. Cerdas dalam berdakwah adalah menggunakan akhlaknya yang mulia untuk membuat orang lain simpati, tertarik dengan dakwah tersebut.
Ingat, jangan sampai dakwah kita ini tertolak karena akhlak kita. Isi materi yang disampaikan bagus, tauhid sunnah, tapi cara menyampaikannya nggak baik. Akhirnya orang nggak sreg. Menolak dakwah karena akhlak seorang dai itu aib. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak Nabi SAW ketika bapaknya Abu Bakar yang sudah sepuh dibawa oleh Abu Bakar ketika Fathu Makkah. Jadi Abu Bakar kan dari Madinah. Bapaknya Abu Bakar kan sudah tua, bahkan sudah buta. Jadi ketika Nabi sudah sampai Fathu Makkah, berhasil menaklukkan kembali kota Makkah. Nah, bapaknya Abu Bakar ini dibawa untuk langsung berbaiat kepada Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi ketika itu? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak panggil aku untuk menemui bapakmu? Jangan kau bawa bapakmu untuk menemuiku. Subhanallah. Akhlak Nabi, karena sudah sepuh. Tapi Abu Bakar mengatakan, beliaulah bapak saya ini yang lebih pantas untuk menghadapmu ya Rasulullah. Akhlak juga, ya. Dan bapaknya juga tidak masalah, ya, dibawa. Jadi sangat jelas sekali kalau dakwah yang cerdas itu adalah dengan menggunakan akhlak yang mulia. Dan kita bisa melihat hasil, ya, subhanallah. Bisa kita bandingkanlah antara dai yang memiliki akhlak mulia, kalau berdakwah, berinteraksi dengan mad'unya, murah senyum, ya, tidak sombong. Apa yang saya maksud dengan sombong? Kadang-kadang begini, kesombongan itu terlihat dari gaya bicara seseorang, kemudian merendahkan mad'unya. Bapak Ibu mana tahu gitu. Saya yang sudah lama di Timur Tengah, saya mengamati geopolitik, inilah itulah. Bapak Ibu kan baru tahu sekarang inilah. Jadi kayak menyepelekan gitu, itu termasuk nggak baik. Itu tidak smart di dalam dakwah, sampai merendahkan orang. Seharusnya tawadhu, ilmunya dalam, tapi ngomongnya sependek pengetahuan saya. Seharusnya kan sepanjang yang saya tahu selama ini kan gitu. Tapi dia lebih memilih kata-kata yang menunjukkan kerendahan hatinya. Sependek yang saya tahu. Dalam masalah ini coba tanya sama ustadz yang lain. Padahal beliau sangat pengalaman dan beliau pernah menghadapi masalah yang sama. Tapi kerendahan hati beliau itu yang membuat beliau mengatakan hal-hal seperti itu. Akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, karena kami sudah menyiapkan 5, jadi kami sampaikan sebelum azan 3, dan yang kedua sisanya nanti insya Allah setelah azan, ya. Yang ketiga, berdakwah yang cerdas itu adalah dengan menggunakan keteladanan yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik. Termasuk contoh ketika Nabi berdakwah. Apa dakwah Nabi SAW? Dakwah beliau adalah dakwah bil uswah al hasanah, dengan teladan atau memberikan contoh yang baik. Sebelum beliau mengumumkan untuk menghilangkan sistem riba ketika Fathu Makkah, beliau sampaikan, yang pertama kali riba yang dihilangkan adalah ribanya paman saya, Al-Abbas. Jadi sebelum beliau menerapkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan kepada orang lain, beliau terapkan dulu kepada kerabatnya sendiri.
Ketika ada seseorang yang mau dihukum had karena mencuri, lalu ada orang yang berusaha untuk melobi Usamah bin Zaid karena kesayangan Rasul. Mereka lobi Usamah untuk apa? Melobi Nabi nggak jadi ditegakkan hukum had bagi pencuri tersebut. Lalu Nabi SAW naik ke mimbar berkhutbah, ya, yang memberikan nasihat. Di antara nasihatnya adalah, inilah penyebab kenapa umat sebelum kita itu dibinasakan. Kenapa? Tajam ke bawah, hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau ada orang-orang yang tingkat ekonomi dan sosialnya rendah, ketika melanggar dihukum langsung tanpa basa-basi. Tapi ketika yang melakukannya adalah orang yang memiliki status sosial tinggi, dipertimbangkan, banding, dilihat-lihat dulu, di lobi-lobi tingkat tinggi. Kemudian Nabi mengatakan, nih dakwah dengan teladan. Lau anna Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan tegas mengatakan itu, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya, aku sendiri yang akan mengeksekusinya. Ini kan teladan. Jadi tidak tebang pilih, ya, tidak pandang bulu. Siapapun itu di hadapan hukum sama. Maka penegak hukum harus orang-orang yang memiliki amanah yang kuat. Jadi berdakwah dengan keteladanan termasuk smart dakwah, dakwah yang cerdas. Hasilnya akan bisa kita rasakan sendiri ketika kalau kita berdakwah mengatakan kepada orang lain sesuatu yang baik, kita termasuk orang pertama yang jadi tujuan dari penyampaian nasihat tersebut. Harus menjadi orang terdepan yang mengamalkan apa yang didakwahkan. Ketika bersedekah, ya, menyeru kepada orang untuk ayo kita gemar bersedekah, tapi dia nggak pernah sedekah. Ya, menyeru orang untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak, tapi dia di rumah kayak singa. Anaknya buat salah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu ya, terus ketendang. Siapa yang taruh ini? Gitu ya. Siapa yang taruh gelas sembarangan? Ya. Itu kalau dia yang menendangnya. Tapi ketika anaknya nendang gelas, dia mengatakan, kenapa tidak lihat-lihat kalau jalan? Gitu ya. Padahal dia yang taruh di situ. Suka mencari kesalahan orang lain, tidak melihat diri. Nah, ini juga perlu untuk menjadi perhatian kita di dalam berdakwah, teladan. Diri kita sebagai pendakwah seharusnya orang pertama yang mengamalkan. Kita harus memperbanyak zikrullah, zikir. Tapi dia tidak melaksanakannya. Banyaknya lalai, lupa. Zikir pagi dan petang pun luput. Ya, begitulah. 3 sudah kita sampaikan, insyaallah sisanya setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Tafadhal muadzin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang keempat termasuk dakwah yang cerdas itu adalah menggunakan berdakwah dengan memilih kesempatan yang tepat. Jadi menggunakan momen tertentu untuk menyampaikan dakwah. Pintar, cerdas di dalam memilih momen.
Di dalam hadis Nabi SAW atau di dalam kehidupan Nabi SAW ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Beliau menceritakan sebuah peristiwa. Qadima ala Nabi SAW sabi. Suatu ketika, suatu hari datang kepada Nabi atau didatangkan sekumpulan tawanan. Sebuah perang kemudian bawa pulang tawanan. Fa idza imra'ah min as-sabi, di antara tawanan tersebut ada seorang wanita qad tahlubu thadyaha tasqi. Susunya menetes. Karena dia memang masih dalam masa menyusui. Lalu dia mencari anaknya di antara tawanan tersebut atau bayinya yang masih menyusui. Dia cari lewat tangisan. Biasanya anak bayi itu kalau lapar ya nangis gitu ya, mencari. Idza wajadat sabiyyan fis sabi akhadhathu. Kemudian akhirnya dia menemukan bayinya, lalu dia pun mendekap fa'al saqathu, mendekatkan bi batniha wa arda'athu, ke perutnya, ke dadanya untuk disusui. Akhirnya anak bayi itu pun terdiam, nyusu. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesempatan itu digunakan oleh Nabi dengan sebaik-baiknya. Untuk mengajarkan apa? Mengajarkan akidah. Akidah tentang apa? Beliau mengatakan, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Apakah kalian menyangka wanita ini akan melemparkan anaknya ke kobaran api? Jadi melihat kasih sayang seorang ibu ya, itu kan luar biasa. Jadi sudah ada sesuatu yang dilihat atau diperlihatkan. Nah, ini cara pengajaran di sekolah atau di pondok pesantren. Sebelum gurunya ngomong, ditampilkan sesuatu begitu untuk diperlihatkan kepada santri-santri. Apapun itu yang nanti dikomentari oleh gurunya. Nah, ini juga cara cerdas dalam belajar. Yang biasanya membutuhkan waktu untuk menyampaikan pelajaran itu 1 jam, ini cukup setengah jam pelajaran tersampaikan dengan baik dan memuaskan. Nah, ini namanya smart dakwah. Smart di dalam ta'lim. Cerdas. Ya. Qulna la. Para sahabat pasti mengatakan, wanita seperti itu dengan kasih sayangnya sedang menyusui anaknya, enggak akan pernah tega untuk melemparkan anaknya ke kobaran api. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahah. Dia pasti mampu dan tidak mungkin untuk melemparkan anaknya ke kobaran api. Faqal, maka kemudian Nabi SAW menggunakan jawaban itu untuk memasukkan inti pelajaran. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kalimat yang singkat, enggak terlalu panjang. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kasih sayangnya kepada anaknya. Sambil melihat seorang wanita menyusui anaknya, lalu diberi pelajaran tentang bagaimana kasih sayang Allah yang lebih besar lagi terhadap hambanya. Itu kan lebih masuk, Pak. Lebih menghayati dan lebih meresapi. Nah, ini namanya smart dakwah. Misi tersampaikan. Kemudian masih banyak, tapi saya cukupkan dengan yang kedua saja dari contoh poin yang keempat ini. Berdakwah yang cerdas itu adalah memilih waktu yang tepat, kesempatan yang pas. Yaitu ketika para sahabat melihat bulan purnama, maka Nabi menggunakan kesempatan itu untuk ngajarin akidah. Apa akidahnya? Yaitu bahwa nanti di hari kiamat kita orang-orang beriman itu insya Allah orang yang masuk surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah nikmat surga yang paling besar. Maka Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha.
Sesungguhnya kalian nanti akan melihat wajah Tuhan kalian di hari kiamat seperti kalian melihat bulan ini. Apa yang dimaksud Nabi seperti melihat bulan ini bukan berarti wajah Allah itu seperti bulan, bukan. Tapi dijelaskan sama Nabi, la tudamuna fi ru'yatih. Dalam sebuah riwayat, la tudammuna. Ada yang riwayat tidak bertasydid, ada riwayat yang bertasydid. Maknanya saling menguatkan. Kalian tidak berdesak-desakan nanti. Jadi penyerupaannya itu penyerupaan cara melihat Allah. Bukan menyerupakan wajah Allah dengan bulan, tidak. Nabi tidak sedang menerangkan itu. Kalian semua nanti akan melihat wajah Allah di surga tanpa harus berdesak-desakan seperti saatnya sekarang ini kalian melihat bulan. Kalau kita melihat bulan purnama, Pak, apa seperti melihat hilal? Pakai teropong begitu satu persatu, mana hilal, berdesak-desakan, Pak, rebutan. Bulan purnama nggak perlu seperti itu. Semuanya bisa melihat dengan tenang dan santuy. Ya. Kalau tudammun itu artinya tidak berdesak-desakan, tapi kalau tanpa tasydid tudamuna, la tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak saling menzalimi atau semua kalian akan melihat. Jadi enggak seperti misalnya, Pak, kalau gerhana itu kan sebagian wilayah melihat gerhana, sebagian wilayah kadang-kadang tidak melihat gerhana, padahal gerhana terjadi pada satu benda, bulan yang sama. Tapi yang satu bisa melihat, tapi yang lain belum tentu bisa melihat. Nah, nggak akan seperti itu. Ketika kalian nanti melihat Allah di surga, semuanya bisa melihat. Kemudian yang terakhir, smart dakwah itu adalah ketika seorang pendakwah bisa memilih materi yang sesuai dan tepat menyesuaikan dengan kondisi mad'u atau orang yang didakwahi. Ketika berhadapan dengan orang yang kuat, maka Nabi SAW, jadi kadang-kadang materi dakwah itu sama antara yang disampaikan oleh satu ustadz dengan ustadz yang lain, tapi penerimaannya kadang-kadang beda, Pak. Itu fakta, ya kan? Kenapa? Karena yang satu smart di dalam berdakwah, satunya lagi belum sampai untuk ke derajat smart dakwah. Nabi ketika ditanya ayyu amalin afdal, amal apa yang paling afdal, para sahabat banyak dan berlomba untuk bertanya kepada Nabi tentang amalan apa yang paling afdal sehingga mereka melakukannya. Dan jawaban Nabi ternyata berbeda-beda, Pak. Disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Kalau orang itu kuat, maka Nabi menyarankan dia afdal amal yang paling tepat untuk dia adalah jihad fisabilillah. Tapi kalau orang yang bertanya itu sudah sepuh, maka Nabi mengatakan afdalul amal zikrullah. Karena orang sudah sepuh nggak mampu berjihad, diarahkan sama Nabi untuk memperbanyak zikir. Kemudian ketika yang dihadapi adalah orang-orang berduit, orang kaya, maka yang diarahkan adalah ketika berdakwah yang disampaikan materinya adalah gimana caranya mereka gemar berdakwah, gemar bersedekah. Amal yang paling diharapkan oleh orang seandainya dia mati kemudian diberi pilihan untuk kembali lagi ke dunia, kira-kira mau ngamalin apa? Sedekah. Supaya minimal bisa cepat jadi orang soleh. Akum minas salihin fa as-saddaq wa akum minas salihin. Itu ayatnya, itu dalilnya. Supaya aku bisa bersedekah, jadi tangguhkan aku ya Allah, jangan kau cabut dulu nyawaku supaya aku bisa bersedekah, sehingga otomatis pada gilirannya aku bisa termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Artinya kata para ulama, amal yang paling cepat membuat orang itu jadi soleh, sedekah. Nah, ketika yang dihadapi orang-orang kaya, ini dakwah yang disampaikan. Wanita, maka ketika wanita ingin berjihad, jihad yang paling pas buat mereka adalah haji. Al-hajjul mabrur, kata Nabi SAW.
Kemudian ketika yang dihadapi oleh Nabi para pemuda, maka Nabi menyarankan untuk mereka banyak berpuasa. Itu amal terbaik buat para pemuda. Kenapa? Pemuda itu kan kepengen nikah tapi belum sanggup karena belum punya ma'isyah misalnya. Maka disuruh sama Nabi untuk banyak-banyak berpuasa. Ketika ada orang tuanya, masih hidup orang tuanya, maka Nabi mengatakan amal yang paling afdal birrul walidain, berbakti kepada orang tuamu. Ada yang Nabi jawab sholat pada waktunya. Ini subhanallah menunjukkan kecerdasan Nabi SAW di dalam berdakwah, yaitu beliau mampu memilih materi dakwah. Jawaban untuk pertanyaan yang sama itu berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi dari yang bertanya, dari orang yang didakwahi. Demikian, mudah-mudahan masih banyak lagi hal-hal yang termasuk smart dakwah yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Nabi SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan para ulama, sehingga menjadi contoh atau ibrah pelajaran bagi kita agar ketika berdakwah itu bagaimana caranya kita berdakwah dengan cerdas. Termasuk berdakwah dengan cerdas ini mungkin menjadi penutup kajian kita berdasarkan dari ayat yang kita sampaikan tadi di awal, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan dakwahku. Aku berdakwah menuju Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah saja, tauhid. Caranya gimana? Ala basiratin, di atas ilmu yang cukup, yang kuat, yang kokoh. Ana wa manittaba'ani. Nah, di sini yang terakhir ini Pak, saya ingin sampaikan termasuk smart dakwah juga. Dakwah itu butuh kaderisasi. Allah mengatakan ana wa manittaba'ani. Yang berdakwah tauhid itu aku dan yang mengikutiku, kata Nabi SAW. Berarti dakwah tauhid itu harus diteruskan. Untuk kaderisasi butuh duit atau tidak? Butuh modal atau enggak? Adanya pesantren, adanya sekolah, adanya pendidikan, pengajaran, kajian. Itu butuh sesuatu yang dikorbankan. Butuh modal. Maka ketika ada pembahasan atau ribut-ribut adanya kajian berbayar, ya. Kenapa sekolah berbayar tidak dipermasalahkan atau pesantren berbayar tidak bermasalah? Kalaupun ada pesantren gratis, itu kan ada yang bayarin. Nggak ada yang gratis. Kata Imam Syafi'i, modal diantara menuntut ilmu itu adalah uang untuk perjalanan menuju ke tempat guru, beli kitab, pengadaan media belajar, ya. Kemudian mukafaah, bisyarah untuk ustadz yang mengajari, untuk guru kita yang sudah berjasa sebagai apresiasi. Itu kan semua butuh modal. Jadi kalau kita merenungkan insya Allah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, maka smart dakwah ini menjadi salah satu tema atau topik yang menarik untuk terus dibahas dan dikaji. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita tetap semangat dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.